Halo. Pagi. Selamat Hari Minggu juga. Gimana kabarnya? Baik. Baik-baik semua ya? Sangat baik. Oke. Kayaknya kalau pagi-pagi hari Minggu itu enaknya kita pagi-pagi ngapain ya adik-adik ya? Sarapan. Sebelum sudah sarapan maksudnya itu ya adik-adik ya? Apa dari? Hah? Libur? Aduh Kak, saya kayaknya kalau tidur jangan gitu ya. Bagusnya apa ya? Bagusnya main. Bener ya adik-adik? Nanti main ya kalau hari libur. Bener kan adik-adik? Jangan ya. Ada yang menunggu kita. Ada yang menanti-nantikan. Oh, mana anak-anakku belum datang? Siapa ya Kak ya kalau hari Minggu? Siapa adik-adik yang tahu? Guru sekolah minggu dan Tuhan Yesus. Yang pastinya adalah Tuhan Yesus. Dan untuk kakak-kakak yang ada di sini adik-adik. Ini loh, ada Kak Sefa, ada Abang Beto, dan ada Kak Intan, ada juga satu lagi. Masuk ke pengen kelihatan adik-adik ya. Jadi kamu gerakin dia, oke? Biar bersemangat, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan, oke? Bisa semua adik-adik ya? Oke, ayo kita Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh menyatukan hati kami walaupun di tempat kami masing-masing, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh menaikkan puji-pujian serta syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menjaga hati dan pikiran kami. Kami juga memohon penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami bagi kakak pelayan juga Tuhan melakukan maripat sehingga dapat melayani dengan baik. Ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi lagi. Lagunya itu
Kayaknya sudah lama nggak kita nyanyiin. Tapi mudah-mudahan adik-adik nggak pada lupa ya Kak Seklan ya. Kak Beto ya. Tahu kan lagunya yang ku buka Alkitab? Tahu dong. Kamu buka ya. Tahu kan Kak Beto? Oke. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. Oke? Buka Alkitab lalu ku baca firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua. Buka Alkitab lalu ku baca ada di hidupku dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Om Sugeng. Silakan Om Sugeng. Adik-adik yang dikasih Tuhan, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa? Luar biasa, amin, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kakak yakin dan percaya pagi hari ini adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi puji-pujian sudah kita naikkan bersama-sama, kita telah berdoa dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya siapkan Alkitab kita. Sudah siap Alkitabnya? Ya, kalau sudah siap, yuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami dari pagi hingga malam hari. Di tiap-tiap harinya Tuhan Kau terus menyertai kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami seiman di rumah mereka masing-masing. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah Bapak Engkau tolong kami untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak Tuhan yang baik. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau pelihara kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan nantinya boleh melakukan dalam kehidupan kami hari per hari. Terima kasih ya Allah, berfirman-Lah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Nah, firman Tuhan hari ini pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Mbak Felis ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti
Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ya, tadi sudah dibacakan sama Mbak Felis, kita semua telah mendengarkannya. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini mau bercerita tentang apa? Tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita hari lepas hari, yaitu mengasihi. Nah, kenapa? Kenapa sekarang kita harus mengasihi? Yuk kita ulang ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, orang-orang yang dipilih Allah berarti adik-adik yang ada di rumah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, sama seperti kakak-kakak di sini. Kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang dipilih. Waduh, dari sekian banyak kita yang terpilih. Hebat nggak? Hebat. Siapa memilih? Tuhan Allah kita. Nah, kita adalah orang-orang yang dipilih, yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, sudah dipilih sama Allah, dikuduskan dan dikasihinya. Kalau sudah 3 unsur itu ada pada kita, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Mengasihi. Loh, kita sudah dikuduskan kok, kita terpilih, ya sudah ayo. Kalau orang terpilih, contohnya orang terpilih menjadi, contohnya di sekolah, si A terpilih menjadi ketua kelas. Nah, ketua kelas itulah yang akan menuntun atau memberi perintah, mewakili dari guru untuk membagikan tugas atau absen, iya kan? Nah, karena itu adalah tugas dari kepala sekolah, tugas dari ketua kelas yang dipilih oleh guru. Nah, kita bukan dipilih oleh guru, tapi dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita adalah harus hebat, anak-anak yang hebat harus, yang boleh menyatakan firman Tuhan hari lepas hari. Itulah makanya kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena di dalam di sini dikatakan bahwa kenakanlah belas kasihan. Nah, kita harus mengasihi, gitu kan? Kemurah lembutan. Nah, kita harus murah hati, lembut. Nah, kerendahan hati. Nah, hati kita harus rendah. Jangan tinggi hati, nggak boleh. Sombong tinggi hati tidak boleh, gitu kan? Dan kita harus sabar. Nah, anak-anak Tuhan itu harus sabar. Iya enggak? Kalau ada teman yang marahi gitu kan, ya sudah sabar. Kalau orang yang ada yang istilahnya ngomongin di belakang, sabar. Kalau ada orang yang geraterin, sabar. Apakah boleh melawan? Boleh. Dengan cara apa? Keras? Tidak. Dengan cara menegur, kamu jangan kayak gitu dong. Nggak boleh. Itu namanya perlawanan juga. Tidak fisik. Kau nih, gitu kan? Kamu kenal bandelin saya terus, gitu kan? Pukul. Salah. Itu tidak ada nama kasih berarti. Di dalam hidup kita nggak ada kasih berarti yang Tuhan kasih itu. Hah? Bukan kasih Tuhan itu namanya, kasih iblis kalau kita membalas. Tapi kalau kita menyatakan kasih Tuhan yang ada pada kita tegur nih, kamu nggak boleh kayak gitu, nggak baik seperti itu. Nah, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain tuh, mengampuni. Nah, jadi kalau ada orang yang salah kepada kita, baik kita harus apa? Mengampuni. Susah nggak? Susah. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Ya kan enggak? Iya dong. Memang susah, tapi kita bawa dalam doa. Nah, itulah apa yang Tuhan inginkan. Kita sabar. Sabar dalam menghadapi seseorang yang selalu mengolok-olok kita. Kita harus mengampuni dia. Dan kita tidak boleh menaruh dendam terhadap yang lain. Nah,
Tuhan menginginkan kita untuk kita tidak menjadi anak-anak yang mendendam. Nah, karena apa? Kalau kita mendendam, capek kita. Iya enggak? Lagi main-main sama-sama, terus clash. Ada teman kita si Badu, kamu tuh nakal banget. Masa mainan aku dipatahin sih gitu kan? Nah, karena mainan kita dipatahin, kita ambil, kita pulang. Kita tinggalkan mereka yang lagi bermain, kita pulang. Sampai rumah ngadu sama mama sama papa. Mainan aku dipatahin sama si Badu. Gitu kan? Aku nggak mau main lagi. Oh, besoknya begitu kita main lagi asik main, Badu datang. Nah, karena kita punya dendam sama Badu, ya kan, di hati kita masih ada dendam, akhirnya apa? Kita nggak merasa nyaman main, akhirnya kita pulang. Begitu pulang, mereka masih bermain. Begitu kita jalan pulang, kita lihat mereka tuh asiknya bermain, canda tawa gitu kan. Tetapi apa? Tetapi kita nggak ada di situ lagi, kita udah mau pulang. Sampai rumah, kita ditanya, loh, kok cepet bermainnya? Kenapa? Lagi main, ada Badu. Jadinya aku pulang. Di rumah ngapain? Sendirian, gak ada kawan. Kenapa? Karena kita punya dendam sama Badu. Enak gak seperti itu? Asik gak? Nggak asik adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menaruh dendam. Kita harus mengampuni. Ada kita punya makan, misalnya diambil atau diminta, kasih. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang pernah dikatain? Hei, kamu kurus, gitu kan? Weh, kamu kemarin tidak mengerjakan PR, akhirnya dihukum di sekolah, syukurin. Nah, terus ada yang jahilin, hei, kamu itu terlalu cengeng, misalnya gitu. Kue kita diambil sama teman kita, ada nggak yang gituin? Nah, itu kan. Apakah semua itu harus kita simpan dalam hati? Tidak. Jangan. Kita kasih, kita doakan mereka. Pada Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat si A yang kemarin dia ngatain saya. Aku berdoa buat si B yang kemarin dia musuhin saya. Aku mau berdoa buat si C yang ngambil makanan saya. Nggak apa-apa. Di saat kita berdoa, Tuhan akan berkarya. Tetapi di saat kita menyimpan, awas ya, wah kacau. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu, ya. Anak Tuhan tidak boleh mendendam, tidak boleh. Nah, kakak punya contoh. Misalkan koran ini adalah hati kita, persegi 4, ya kan? Terus di rumah saat lagi bermain sama kawan, kita dinakalin, misalnya kita dijewer. Begitu dijewer kita sakit hati, koyak hati kita. Terus di sekolah kita dinakali sama teman dengan cara apa? Dikata-katain, wih kamu tuh pemalas, dendam lagi, koyak lagi, gitu kan? Terus dikatain lagi, kamu tuh pendek, gitu kan? Sakit hati lagi, marah lagi, kamu tuh celik, marah lagi, habis, sampai apa? Ada lagi ada yang kawannya gratil, nakal, kita dicubit, sakit hati, marah lagi, sampai akhirnya kita dimusuhin. Itu si A jangan main sama si A, nanti
kamu ikut apa namanya jadi dimusuhi sama teman-temannya gitu kan. Nanti kalau kamu kawanan sama si A, kamu dimusuhi sama kawan yang lain, sakit hati, kesel gitu kan. Akhirnya udah banyak sekali apa yang tidak kita inginkan kita simpan dalam hati. Teman-teman ngatain kita simpan dalam hati. Akhirnya apa? Akhirnya hati kita akan seperti ini. Ini hati kita tercobek-cobek. Akhirnya seperti ini. Jelek kan? Jelek. Kenapa? Di sini kita menyimpan dendam, benci kepada teman, sakit hati. Akhirnya apa? Akhirnya jelek hati kita. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana cara ngobatin? Ayo, ada yang tahu? Iya, kita bawakan kepada Yesus. Kita bawakan dalam doa, kita berikan hati kita serahkan hati kita kepada Tuhan untuk diperbaiki. Kita taruh, kita kasihkan hati kita kepada Tuhan untuk diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, setelah kita serahkan kepada Tuhan, apakah kita menyerahkan begitu saja? Tidak. Kita harus berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk si A yang kemarin nyubit saya supaya dia menjadi anak yang baik. Aku berdoa buat si B yang kemarin ngatain saya supaya besok dia menjadi anak Tuhan yang baik. Saya berdoa buat si C yang kemarin ngakalin saya, ngatain saya supaya besok-besok dia menjadi anak yang baik. Berdoa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Mampukan saya Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang tidak mendendam, yang tidak memusuhi, yang selalu memberi belas kasihan. Ada teman yang di saat kita lagi makan kue, ada teman minta kita kasih, gitu kan? Seandainya hari ini kita makan kue, ada teman kita yang minta, tapi kue cuma satu nih. Kalau aku kasih dia, aku lapar. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti di hati kita sudah ada rasa kasih. Akhirnya, ya sudah deh, aku habisin aja. Besok ketemu sama dia, kita kasih, sini, aku punya kue untuk kamu. Nah, seperti itu namanya kita mempunyai kasih dalam hati kita. Kan kita anak yang telah dipilih oleh Tuhan, ya kan? Anak yang orang-orang atau anak-anak yang telah dipilih, yang telah dikuduskan oleh Tuhan dan dikasihi. Ya udah, kita harus menjadi yang terbaik bagi teman-teman kita. Setelah kita bawa dalam doa, apa yang terjadi? Kita lihat. Kita telah berdoa kepada Tuhan Yesus untuk teman-teman kita. Kita mendoakan mereka supaya mereka bertobat. Nah, yang awalnya tadi seperti ini, iya kan? Setelah kita bawa dalam Tuhan Yesus, memohon pertolongan, akhirnya hati kita bisa menjadi seperti ini, utuh kembali. Nah, utuh, tidak ada yang goyah. Nah, mungkin di dalamnya kita buka dalamnya. Nah, utuh. Iya kan? Utuh tuh. Nah, kenapa hati kita kembali utuh? Karena hati kita, permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memperbaiki hati kita yang hancur. Tetapi kalau hati kita hancur, kita menendam, kita bawakan kepada si B, nambah hancur, kita salah. Tetapi karena kita telah melakukan hal yang benar, yaitu apa? Membawa hati kita yang hancur kepada Tuhan, maka
hati kita akan menjadi pulih kembali, tidak lagi iri hati, tidak lagi pendendam, tetapi kita harus lebih apa? Lebih mengasihi kepada teman, menghormati orang tua, menghormati teman kita, menghargai teman-teman kita. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi kita kasih, ya. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dimanapun kita berada. Kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Untuk itu, jadilah orang-orang hebat yang mengasihi satu sama lain. Amin. Selamat menjadi orang hebat. Nah, adik-adik, tugas kita di rumah adalah menggambar, ya kan? Adik-adik menggambar apa? Menggambar hati. Pakai krayon aja buat gambar hati, ya kan? Nah, terus digaris-garis, dibuat kolom-kolom. Nah, setelah ada kolom-kolom, isi kolom-kolom tersebut. Apa sih yang akan kita perbuat, yang harus anak-anak Tuhan lakukan dalam hidup? Contoh, mengasihi, memberi, terus yang lain-lain. Nah, setelah dibuat dan ditulis, foto, ceprek, dan kirim. Suruh orang tuanya kirim ya ke grup sekolah minggu. Oke? Selamat bertugas. Yuk, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami adalah anak-anak Tuhan yang telah dipilih. Untuk itu Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang spesial, yaitu boleh menyatakan kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau mengasihi teman-teman kami, saudara kami, orang tua kami. Kami tidak lagi mendendam. Kami boleh mengampuni teman-teman kami yang bersalah pada kami, karena semua itu Tuhan Yesus yang ajarkan. Untuk itu Tuhan Yesus, sekali lagi kami mohon, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Keren ya, bagus ya adik-adik ya. Kiranya kita terus bersemangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sehingga apa yang Tuhan mau dalam untuk kita itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin ya adik-adik ya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Lagunya tahu mungkin adik-adik ya, kakak-kakak semua tahu ya kak ya. Yang lagunya itu gini adik-adik. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Tahu ya? Oke, bangkit berdiri kita nyanyi sama-sama. Yang semangat adik-adik ya. Semangat dong.
Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan, membawa segala doa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami Bapa. Terima kasih penyertaan-Mu atas ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir saat ini. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, berikan sukacita, kesehatan kepada mereka Tuhan. Di dalam tugasnya juga Tuhan boleh berkati mereka, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan berkat Tuhan tercurah, dan di dalamnya kami pun boleh menikmati berkat Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, mampukan mereka untuk mendidik kami, dan mampukan kami Tuhan untuk selalu mendengarkan apa kata orang tua kami, karena melalui mereka saja kami boleh taat kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong mereka dan memberi mereka kesehatan. Berdoa juga buat adik atau kakak kami Tuhan, bila Tuhan juga boleh memberikan kesehatan kepada mereka semua, sama seperti Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, dan mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan atau keluarga yang baik di mata tetangga kami, dan kami boleh menjadi keluarga yang sehat, terjauh dari penyakit COVID-19, dan mampukan kami Bapak untuk menjadi terang dan garam dunia. Kami berdoa juga buat guru-guru kami di sekolah, biarlah mereka Tuhan boleh berkati, sehingga setiap pengajaran yang mereka berikan boleh juga kami terima, karena itu adalah modal kami untuk di masa depan. Kami berdoa juga Bapak buat bangsa dan negara kami, para pemimpin kami Bapak Presiden dan wakilnya, serta pembantu-pembantunya Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap program yang ada, sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah kami untuk bangsa ini boleh terjadi. Yang terbaik biarlah terjadi bagi bangsa ini. Kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan boleh tempatkan di sana untuk membantu pemerintahan negara kami ini untuk kembali pulih. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami juga memohon bila Tuhan pimpin kami untuk kami boleh menghadapi satu minggu yang akan kami lalui. Kami boleh bermain, kami boleh belajar, Tuhan boleh berkati, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Berdoa buat kakak-kakak guru, bila Tuhan juga boleh memberkati aktivitas mereka, apapun tugas-tugasnya Tuhan boleh berkati, dan di minggu yang akan datang kami semua boleh kembali bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih bila seluruh doa kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Bila Tuhan, kami mohon Tuhan boleh menggunakan doa ini seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.